Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Seribu Jalan. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru Sekolah Dasar terbaru 2020. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB CPNS 2019, bisa simak video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS dan update soal-soal terbaru. Kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. Yang A kemampuan kognitif, yang B kemampuan interaksional, yang C kemampuan integrasi diri, yang D kemampuan komunikatif. Jadi siswa ini sedang berdiskusi dalam kelompok dan mencari solusi dari suatu permasalahan. Berarti ilustrasi siswa ini berkaitan dengan perkembangan yang A, yaitu perkembangan kemampuan kognitif. Kita lihat di sini. Kemampuan kognitif adalah proses berpikir, kemampuan mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal yang A. kesulitan akademis, yang B. gangguan simbolik, yang C gangguan non simbolik, yang D gangguan sosial. Jadi di sini permasalahan siswa yaitu dia mampu mendengarkan informasi yang disampaikan guru, tetapi saat ditanya dia tidak mengerti apa yang didengar. Jadi siswa ini mengalami gangguan simbolik. Berarti jawaban yang B. Kita lihat di sini. Gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Soal yang nomor 3. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Yang A kognitif, yang B sosial, yang C emosional, yang D moral. Kita lihat di sini kemampuan memotivasi diri. Kita lihat yang kognitif tadi sudah dibahas, yaitu kemampuan mengingat dan pemecahan masalah. Jadi ini tidak mungkin teman-teman. Sosial juga tidak mungkin karena ini memotivasi diri. Yang moral juga kurang tepat. Berarti yang betul ini deh yang C emosional. Berarti jawaban yang C. Kita lihat di sini. Kemampuan emosional adalah kemampuan seseorang siswa untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Soal yang nomor 4. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor yang A. intelijensi dan kognitif, yang B. budaya dan pembiasaan, yang C. keluarga dan lingkungan masyarakat, yang D. emosional dan kepribadian. Di sini ada sebuah kasus di mana siswa tidak bersemangat saat jam pembelajaran selesai. Bahkan siswa ini tidak langsung pulang ke rumah. Jadi kemungkinan besar ini siswa memiliki permasalahan di yang C, di keluarga dan di lingkungan masyarakat. Jadi untuk soal SKB CPNS sering muncul kasus-kasus seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mencari solusi atau mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada. Soal nomor 5. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan, yang A. sosial emosional, yang B. kognitif, yang C. moral, yang D. spiritual. Jadi yang betul ini adalah yang A. sosial emosional. Karena dalam berkelompok, dalam bergaul,
siswa ini ada permasalahan, yaitu ingin mendominasi sendiri. Kemudian dalam emosional, dalam mengendalikan dirinya sendiri, siswa ini memiliki permasalahan. Jadi yang betul ini adalah yang A. Soal yang nomor 6, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal yang A. mengemukakan gagasan, yang B. mengaktualisasikan diri, yang C. penciptaan hubungan yang baik, yang D. memformulasikan tindakan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya ini memiliki fungsi mengatasi kesulitan belajar dalam hal yang C. dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Jadi hubungan antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Soal yang nomor 7, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam yang A. silabus, yang B. RPP, yang C. silabus dan RPP, yang D. adalah SKL. Jadi tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar itu dimuat dalam RPP. Jadi yang B. Jadi tujuan pembelajaran ini ada di dalam RPP, teman-teman. Untuk yang basicnya guru pasti paham dengan soal seperti ini. Soal yang nomor 8, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang A. silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Yang B. silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Yang C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh satuan pendidikan. Kita lihat di sini. Untuk teman-teman yang mempunyai basic guru pasti akan mudah menjawab seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang tidak memiliki basic guru atau baru pertama kali mendaftar SKB CPNS ini pasti akan merasa kebingungan. Jadi perbedaan antara silabus dan RPP, perbedaannya adalah yang A, yaitu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Yang A berarti teman-teman. Soal yang nomor 9, fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam yang A. pencapaian standar kompetensi, yang B. pencapaian kompetensi dasar, yang C. pencapaian tujuan pembelajaran, yang D. pencapaian standar kelulusan. Jadi yang betul ini adalah yang D. Jadi fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian standar kelulusan. Soal yang nomor 10, apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Yang A. menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang B. memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Yang C. menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Yang D. menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jadi jika ada seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tindakan yang paling tepat yang dilakukan guru yaitu adalah yang A. menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, itulah beberapa soal-soal terbaru SKB CPNS untuk guru sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.